Beginilah kegiatan santri di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Siang hari selepas mengkaji ajaran agama, para santri melakukan kegiatan beternak ikan lele. Dari mulai memberi makan, merawat kolam, hingga pembibitan ikan dilakukan oleh para santri secara bersama-sama. Dengan membekali kegiatan tambahan ini, para santri kelak dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan bermanfaat bagi dirinya serta umat. Kegiatan beternak lele ini merupakan gagasan dari seorang perwira polisi bernama Ibtu Soeharto. Dan aktivitas beternak lele ini ia dambakan sudah sejak lama. Saya awalnya adalah usaha ini dari belajar awal di 2013 sudah desain. 2014 baru saya desain kolam-kolam yang ada ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Yang senior yang sampai tamat, yang tingkat-tingkat alias yang ingin kembali ke masa, kita intensifkan. Setiap minggu kita berikan pelatihan, sampai dari mulai menangkap, membibit, menaruh ganas, semua. Supaya menjadi ustadz yang mandiri setelah kembali. Bukan hanya paham dengan ilmu Al-Quran, tapi juga dia bisa menata lingkungan dengan baik dan berderma dengan lebih baik. Tak sedikit modal yang dikeluarkan untuk membangun budidaya ternak lele ini. Dirinya tak ragu untuk menggelontorkan sejumlah uang untuk mewujudkan gagasannya. Dirinya hanya berpikir apa yang dilakukannya saat ini dapat menjadi investasi di akhirat kelak nanti. Kami sepakat dengan keluarga besar saya bahwa hasil dari penjualan lele ini, bibit lele yang kita lakukan ini adalah buat tambahan beli beras 2 ton sampai dengan ton 1 bulan, sehingga beban pondok pesantren ini menjadi berkurang. Nah, yang terpenting adalah dari sisi amalia, bahwa kita beramal itu jauh lebih bagus ketimbang kita melakukan hal-hal yang kurang baik di kegiatan saya sehari-hari. Terdapat 520 santri belajar di pondok pesantren ini. Ibtu Soeharto mengaku senang dengan kegiatannya tersebut, karena santri yang ada di pondok bisa merasakan manfaat dari peternakan yang ia kelola. Kita melihat dari sisi pemerataan gizi ya, bahwa santri juga berhak punya gizi yang baik, karena dia juga sudah mendermakan dirinya belajar di jalan Allah. Saya kebetulan sebagai polisi terpanggil, bagaimana anak-anak ini bisa kita sejahteraan dengan gizi yang baik. Pembekalan usaha beternak lele yang dilakukan Ibtu Soeharto bersama santrinya ini dilakukan tidak main-main. Dirinya ingin para santri mengetahui seluk-beluk beternak lele yang benar. Ibtu Soeharto begitu sabar dan telaten mengajarkan santri-santrinya melakukan budidaya ikan lele. Nah, ini anak-anak santri ya, ini bibit yang sudah berumur kurang lebih 21 hari. Dari tingkat pemijahan pertama, hari ke-3 setelah penetasan itu, biasanya kan itu sudah dilepas dia hidup. Nah, itu yang memerlukan makan cacing. Nah, makanya kita beri cacing sutra. Setelah kita kasih cacing sutra, kurang lebih 1 minggu, ini sudah bisa dikasih pakan yang paling lembut, pur. Jenisnya pengli, ya, yang paling kecil. Nah, ini setelah umur 21 kurang 22 itu seperti ini. Ukurannya 4 sampai dengan 5 ini. Saat ini hasil budidaya ikan lele sudah bisa dipasok ke beberapa daerah di Samarinda, Tenggarong, Bontang, dan wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Hasilnya pun cukup lumayan. Ya mungkin kita ke belakang sebentar Mbak ya. Jadi yang namanya pondok pesantren ini kan lembaga pendidikan yang, mohon maaf dalam tanda kutip, itu tidak termasuk formal. Ya. Artinya tidak termasuk formal, otomatis segala pembiayaan itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, maka kami kemudian belajar dari pondok-pondok pesantren yang ada di luar negeri, baik itu di Mesir, di Syria, di mana-mana, bahwa mereka itu punya badan usaha pribadi, artinya dimiliki oleh pondok pesantren itu sendiri. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Ibtu Soeharto bersama santri ialah makan lele bersama. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi anak-anak santri di pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari usai mengurus peternakan lele. Selain menjadi pengurus pesantren, Ibtu Soeharto dalam kesehariannya bertugas di Polres Balikpapan sebagai staf humas.
Dalam kesehariannya, Ibtu Soeharto terbiasa melayani masyarakat dengan berbagai permasalahan dan kepentingan. Tugas utamanya sebagai polisi dikerjakannya dengan sungguh-sungguh oleh Ibtu Soeharto. Sosok pekerja keras ini selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tugasnya sebagai seorang polisi. Semoga apa yang dilakukan Ibtu Soeharto dapat memberikan motivasi bagi banyak orang, karena menurutnya berbagi itu indah dan akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari.